Sore teman-teman, ketemu lagi di podcast hari esok. Vlog pulang kerja. Ini lagi battle di depan gedung RDTX. Dulu namanya Menara Standard Chartered. Kenapa namanya Menara Standard Chartered? Karena tenannya paling banyak Bank Standard Chartered, ya kan? Sekarang udah nggak lagi, nggak tahu pindah kemana. Banknya masih ada apa enggak, I don't know. Gue belum explore lagi sih RDTX ini ya guys. Tapi dulu gue pernah kerja di sini, di gedung inilah, berkantor di gedung ini. Bukan kerja di Standard Chartered ya, saya berkantor di gedung ini. Nah, yang membuat gue berkesan salah satunya adalah, kalian tahu Kopi Kenangan guys? Nah, salah satu cikal bakal Kopi Kenangan itu di gedung ini. Dulu tuh gue sering beli itu Kopi Kenangan Mantan, tapi yang hot. Kalau dulu gue sukanya yang hot. Enak guys yang hot itu. Aduh, dia cupnya nggak gede, cup yang sedang aja. Tuh kan lancar kan? Cuma di tempat tadi doang. Yang mengarah ke Sudirman lumayan stuck, ya kan? Nengok kanan kita lihat, yes, beneran stuck sampai ke Fatmawati. Padahal nggak kelihatan, tapi ya pasti sih sampai sana guys, pasti sampai Fatmawati sih kalau menurut gue ya. Soalnya jalurnya lurus doang. Ford Everest yang baru guys, gila. Dengar-dengar 900 juta ya. Dia kenceng ya. Orang Indonesia tuh kalau cari mobil diesel tuh bukan kenceng apa enggaknya guys, bisa minum solar busuk apa enggak. 6.000 keliling dunia, 350.000, 400.000 full tank ya kan, bisa sampai Jawa, bisa sampai Jawa guys, bayangin. Ya, ready, get set, go. Sebenarnya kalau ngarah ke Tomang guys, dari Kuningan tuh ada opsi lurus terus gitu ke arah mana namanya, ke arah Mampang. Nanti dari arah Mampang ikut putar balik, lanjut masuk tol.
Cuman gue pernah nyoba kalau jam pulang kantor itu macetnya kayaknya lebih stuck di sana gitu daripada di sini. Ini walaupun macet dikit-dikit ya masih ada lah. Kalau di sana tuh benar-benar rapet banget, apalagi yang menuju underpass Kuningan itu, aduh. Diserang dari segala penjuru. Gila naik Jaklingko nih sekarang nyaman banget AC ya kan, ada TV-nya. Gile. Dan mungkin kalau kayak gini dia cenderung aman kali ya guys ya. Kalau dulu tuh ya sekarang gini. Ini kalau lu lihat tadi ya, pintunya itu pintu geser gitu. Nah, kalau gua perkirakan pintu geser itu yang bisa buka cuman driver doang. Nah, jadi kontrolnya di driver tuh. Nah, itu lebih aman karena apa? Kalau ada copet, ada pelaku hipnotis gitu ya, itu penumpangnya bisa langsung ini doang teriak itu langsung kekunci dia di dalam ya kan. Cuma kalau yang di dalam ternyata semuanya copet gitu ya, satu komplotan, terus yang bukan komplotannya atau korbannya kita sendiri, ya udah, itu namanya apes bro. Nah ini juga nih stucknya di apa namanya, putaran bawah itu loh, terowongan itu. Ke kiri sih sebenarnya lumayan lancar ya. Ada anak SMA guys, SMKN 1 Tejakula Buleleng Bali, lulusan nyawa DJ, terus resmi lagi viral, rame. Tapi ini masalahnya SMA negeri sih ya. Kalau SMA negeri ya emang apa aja jadi sorotan ya kan. Bajunya lain sedikit juga kalau SMA negeri pasti jadi sorotan. Kalau swasta lo mau berangkat sekolah sambil backflip juga nggak ada yang peduli gitu ya, bebas-bebas aja. Cuma kalau negeri ya mungkin orang bilangnya sadar diri aja lah ya kan, sekolah negeri ya kan. Maksudnya tuh sebagian tuh dananya tuh di apa, beban pemerintah gitu loh. Jadi nggak usah aneh-aneh. Kalau udah ya beban pemerintah terus masih aneh-aneh, nah itu sih yang kadang netizen itu reaksinya cepet gitu. Wih, kok gue denger suara kalau nggak BSA matchless ya, atau Binder Mercy.
sedikit demi sedikit maju. Tapi emang ini ya, apa namanya, dari dulu tuh kan kita kenal ya, yang namanya sekolah negeri itu kan fasilitasnya ya gitu ya. Dulu gue zaman SMP gitu ya, SMA, teman-teman gue yang negeri ya sekolahnya kayak gitu aja gitu. Catnya juga ngelotok, ya kan. Kursinya coret-coretan, bangkunya, ya kan. Ya kesan gimana ya, nggak bersih gitu. Bapak. Kalau sekolah swasta ya terkenal bagus gitu ya, mentereng gitu. Tapi maksud gua, kenapa ya sekolah negeri nggak kayak gitu. Maksudnya itu kan ya citra pemerintah kita kan ya justru ya. Apakah memang nggak sepeduli itu gitu sama sekolah negeri, sama yang sampai sekarang malah yang masih jadi isu adalah guru honorer tuh ya, yang gajinya kecil. Aduh, kasihan gitu. Maksudku kenapa pemerintah nggak seakan nggak peduli lah ya. Akhirnya Luna Maya nikah, guys. Luna Maya nikah. Setelah masa lajangnya diterpa berbagai isu gitu ya, akhirnya dia menemukan the one. Akhirnya nikah juga gitu. Dulu kesangkut video sama Ariel gitu ya. Terus habis itu apa namanya, viral karena ya dulu kan pacarnya tajir ya. Nggak tahu ya, pacarnya diembat sama sahabatnya sendiri. Gila. Tapi kalau lihat suaminya yang sekarang masih muda, ganteng gitu sih ya, keren sih. Cocok lah sama Luna ya kan. Tuh lihat, ketutup sama yang mau muter doang. Lancar. Kita mau belok kiri, dia mau buat putar. Gila. Muter ke arah mana ya mereka ini? Ke arah flyover ini, Casablanca. Gila padat banget loh. Coba di sini ada tukang keripik, tukang gorengan gitu ya. Aduh, enak banget ya. Tapi gorengannya yang enak gitu, yang nggak pakai plastik. Tuh, kosong masa. Karena maghrib ya.
cemilan guys, ada kurma di laci, tahu masih enak apa enggak. Udah sebulan lebih kosong. Satu, dua, tiga, empat, lima. Battle number 5 Pejompongan. Oh iya, gue mau cerita nih guys. Jadi gue pernah tinggal di Balikpapan, cukup lama sih, sekitar 2 tahunan gitu loh. Kalian kalau ke Balikpapan guys, nggak denger yang namanya suara klakson mobil, nggak denger. Di sana nggak ada orang klakson guys, apalagi ngelakson sampai yang berkali-kali yang terkesan marah gitu ya, kesel gitu, nggak ada. Kalaupun ada, biasanya itu mobil pendatang. Jadi orang Balikpapan tuh memang, gue sebut aja gestur berkendaranya guys ya. Gestur berkendaranya itu bagus. Salut gue sama orang Balikpapan tuh. Nggak ada yang ugal-ugalan gitu ya. Naik mobil juga stabil gitu speednya. Di kanan tapi stabil dan pelan. Ya itu yang gua rasain. Tapi nggak apa-apa, sejauh yang di belakang nggak komplain nggak apa-apa ya kan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dia speednya ya segitu aja gitu ya, santai banget. Di belakangnya juga ngelakson biasa aja, buat mereka biasa aja gitu. Wah, lampu merahnya mati, kondisi agak rumit di sini. Mari kita masuk pelan-pelan, yes. Nah, terus itu perihal ini ya guys, perihal orang Balikpapan berkendara naik mobil. Bentar, gue turunin sebentar, ada polisi di depan, ntar gue ditilang lagi. Dia punya alasan karena apa namanya, HP gue ngalangin kaca. Ntar ya, kalau nggak ada polisi gue naikin lagi. Biasa ada cowok matre. Polisi cepetnya di situ ngapain moving? Ya kan? Ternyata tidak ada polisi. Oke. Kamera boleh nangkring lagi. Jeng 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 jeng. Nah. Tuh guys, itu Balikpapan. Terus di Balikpapan tuh nggak ada yang namanya polisi cepek, nggak ada. Tidak ada di seluruh Balikpapan polisi cepek. Karena apa? Karena mereka nggak butuh polisi cepek. Beneran. Puteran
belokan, simpangan, berhentian. Apaan aja mereka nggak butuh yang namanya polisi cepek. Setidaknya sampai kemarin waktu gua pindah sini ya guys, itu mereka nggak ada polisi cepek di sana. Karena apa? Karena nih ya contoh, pas putaran itu pilihannya cuma dua, tidak ada polisi atau dibantu sama polisi, gitu doang. Nah kalau pas nggak dibantu sama polisi atau kosong, tau nggak? Itu secara ini aja, secara sukarela, mobil-mobil yang ada di jalur lurus itu ngalah gitu loh sama yang mau belok. Serius, ngalah guys, beneran. Dan kalau nggak ngalah, hampir dipastikan itu bukan warlock. Kemungkinan dia pendatang. Kalau warlock pasti ngalah. Bener, asli. Orang Balikpapan tuh baik-baik. Nggak bohong guys, beneran. Kalau dia warlock, dia tahu nih di depan ada mobil muter, langsung dia ngurangin kecepatan. Bayangin, bukannya kayak kita tambah digas ya kan? Kita kan kalau wah depan ada muter nih, kalau bisa tadinya lari 60 bisa langsung lari 80, lo gas tuh ya kan? Udah gas, orang Jakarta tuh ya, udah digas, kasih dim, gila. Tambah lagi klakson, hedan. Mobil kencengin kan, ini di depan ada yang muter nih, mobil kencengin, ya kan, ambil di dim gitu, kasih lampu jauh. Kalau bodinya udah masuk dikit lagi nih, tambah klakson sama dia, ya kan. Tuh kalau bodinya tambah masuk lagi, mungkin bentar lagi jarinya keluar tuh dari jendela, masuk lagi palanya yang keluar dari mobil. Aduh. Orang sana enggak guys, santai ya kan. Santai orang sana tuh. Ada mobil mau muter dia pelan ya kan. Pas dekat putarannya dia berhenti, dikasih muter tuh. Dan dikasih muternya tuh nggak cuma satu mobil guys, sampai mobil yang kira-kira gapnya agak jauh itu bisa 2 mobil, 3 mobil, 4 mobil itu bisa. Nanti kalau gapnya agak jauh baru dia masuk jalan. Ntar mobil belakangnya gitu lagi. Gile, keren sih Balikpapan tuh. Bagus. Gesturnya bagus. Terus di Balikpapan tuh guys, lo kalau apa namanya, lihat berita gitu ya, dan memang gua dapat info gitu ya dari warlock sana, curanmor tuh nggak ada, rendah banget, bener. Lo kalau maling motor di sana ya kan, paling lo besoknya nggak bisa kencing guys. Aduh. Tapi asli di sana curanmornya tingkat kriminalitasnya rendah lah. Gitu. Jadi kalau orang parkir motor itu diparkir biasanya kalau cuma di rumah tetangga gitu ya, di komplek itu diparkir sama kunci-kuncinya nyantol di situ gitu. Gitu guys, Balikpapan. Aduh,
Seafoodnya, kalau orang Jakarta paling sering dengar yang namanya kepiting dan dito. Itu guys, enak banget. Enak banget. Enak pakai banget lah. Seafood tuh di sana sebenarnya nggak murah juga. Gue pernah cerita kan, di sana tuh nggak murah, seafood tuh mahal guys. Kepiting tuh bisa satu porsi itu biasanya isinya 2 atau 3 gitu, 300.000. Di sana nggak murah, tapi kualitasnya lebih baik, itu aja. Gede banget ya Navy ya. Aduh. Emang battle di Sleepy Tomang ini benar-benar guys. Minggu-minggu ini emang lagi macet-macetnya kali ya. Gue tuh pulang minggu-minggu ini belum dapet di bawah 2 jam. Minggu depan tanggal merah, sehari cuti bersama, sehari. Ada rencana kemana guys? Liburan yang jauh. Liburan yang jauh guys. Kalau lo masih jomblo, lo masih single,
nabung liburan yang jauh, explore Indonesia. Dulu kan ini ya, Daihatsu Rocky itu kan gede ya guys ya. Kenapa sekarang jadi kecil gini ya? Dulu tuh kalau Daihatsu Rocky tuh gede guys, kayak TAF. Ngeselin banget ya kalau udah di jalur busway terus macet gara-gara busway berhenti lama. Udah gitu nggak tahu dirinya yang belakang ngelakson lagi, apa ya, kan di numpang gitu kan di jalur busway, nggak mundur aja nggak, udah bagus ya guys, lakson nggak tahu diri banget ya. Atau kiri semua gitu loh, ya nggak sih? Kalau orang ngelakson tuh emang nggak enak kalau nggak ikut klakson ya guys ya.
Yaris Cross. Dari pertama kali Yaris keluar, dari Yaris Bapau ya kan, Yaris Lele, menurut gue paling keren Yaris Cross. Gile, anjing. Ih, gimana sih dia nih? Bisa ya? Kalau juga berhentinya nanggung banget sih bos. Yaris Cross nih paling keren menurut gua. Dia nyebrang. Emang kalau di sini jalur kiri itu lebih lancar guys. Ya gitu. Karena di depan tuh menyempit. Tahu kan kalau menyempit? Yang menyempit itu yang ujung sama ujung yang lancar. Yang tengah pasti lambat. Hihi. Gue tadi keluar jam berapa ya? Jam 5 apa ya? Royal Premium di depan.
Aduh guys, kalau berangkat dari IKEA sampai ke Bonjero, pas pulang dari Tomang sampai IKEA, kenapa ya begitu ya? Nah ini nih Ioniq yang warnanya Dove. Lapar melanda guys. Aduh. Masih enak nggak ya ini makanannya? Dia korma sih. Dari visualnya sih kayaknya masih ya guys. Coba kita cobain nih. Ternyata masih enak guys kurmanya. Lumayan. Ada cemilan. Gue seneng kurma. Ini namanya Fresh Mejol Dates, kurma mejol. Mejol. Mejol apa mejul? Apa mejol? Bukan kurma yang itu loh guys, yang lengket itu loh, yang dipegang lengket tuh kan ada kan, yang di kalau mau lebaran tuh di Indomaret yang apa sih namanya? Yang kurma yang suka dipajang-pajang di Indomaret, yang di depan-depan itu. Tuh ini nggak tahu manis banget gitu, terus manis aneh gitu ya kan, teksturnya tuh lengket gitu loh. Kalau yang mejol ini kan kering deh. Gila dia tahan lama banget ya. Padahal mobil gue jemur loh. Nggak gue masukin kulkas. Belakang ada tetot-tetot ya. Kita kasih jalan aja. Nggak kayak kelakuan. Bikin mata sakit.
lampunya bikin mata sakit pak. Orang suruh pakai kacamata hitam. Heran. Gue lebih suka si Harvey yang ini nih guys, setelah gue pikir-pikir, daripada yang generasi setelahnya. Ternyata cukup mengenyangkan juga guys, padahal gue baru makan 2. Kita habisin aja. 3 nih. Kasih jalan.
Itu motornya apa sih guys? Victory ya? Yang dikawal juga siapa ya kan? Udah 1 jam, hampir 1 jam dari tadi gue mulai vlog ini di depan RDTX. Semua kanan, kita ikut ambil kanan juga. Iya. Royal Platinum yang tadi. Sikat miring. Kia Sonet.
biasanya di depan, nanti kembali sendat. Baru diomongin. Volvo XC60. Maksudnya tuh yang bikin tren kayak gini tuh dulu Volvo XC60 guys. Termasuk si RV yang ada di depannya itu. Gue dulu pernah pakai yang 960 GL. Aduh. Enak banget mobilnya. Besok Jumat, abis itu long weekend guys. Aduh, kemana nih kita nih? Kira-kira apakah Bandung akan menjadi pilihan? Yang jelas nggak mungkin jauh-jauh guys. Singapura nggak mungkin, karena gua nggak ada duit. Australia itu lagi. Pengenan ngajak anak ke Legoland. Wah. Kayaknya nanti dulu deh. Holyland, Legoland, Holyland. Mendingan ke Holyland ya guys daripada Legoland. Mana guys ya? Oh ya, gue mau cerita nih. Aduh, sorry ya guys, agak-agak telat nih moodnya. Bukan moodnya sih, inspirasi. Gue mau cerita hotel di Bandung. Hotel di Bandung tuh sebenarnya menurut gue ya, sebenarnya harganya udah nggak murah-murah banget, cenderung mahal. Yang kelas-kelas budget, ya kan? Udah di 800-900 loh. Serius. Lo kalau di Jakarta 800-900 tuh Novotel Cikini udah masuk. Four Point juga kayaknya udah masuk deh. Atau lo dapet hotel-hotel yang kayak 101 gitu loh, Art Hotel. Cuma kalau di Bandung, gue pernah dapet Yellow Hotel, yang di itu loh, yang di mana tuh, yang nempel sama mall. Mana namanya, Arca Manik ya? Yang mallnya ada food courtnya, square itu loh. Udah di 800, kamarnya kecil, spraynya banyak standnya. Aduh, kecewa.
cuman desainnya aja modern ya kan. Tapi ternyata nggak murah juga. Nah besok nih kayaknya banyak yang ke Bandung, terus pasti macet. Ke Bandung tuh kalau lagi long weekend, aduh, lo nggak ngerasa nyaman, macet di mana-mana, apalagi hujan. Masih ada beberapa area yang banjir. Mau ke Bandungnya juga macet, ya kan? Biasa mungkin 3 jam, ini bisa 4 jam, 5 jam macet. Aduh, di Bekasi guys, macetnya di Bekasi sampai Kerawang, ya kan? Ntar mau masuk Pasteur macet lagi. Halo. Tapi emang kuliner di Bandung luar biasa sih. Gue lagi nggak ada duit guys. Aduh. Habis bikin lemari. Lo kalau beli lemari ya, lemari jadi gini aja, gampangnya gini. Lo model orang yang estetik apa enggak gitu, memperhatikan estetika atau enggak. Kalau lo memperhatikan estetika rumah lo bikin lemari custom. Kalau lo nggak memperhatikan estetika rumah lo, ya lo bikin lemari, lo beli lemari biasa aja di toko furniture, udah beres gitu aja, murah, 3 juta, 4 juta, di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Nah tapi, gue udah survei nih, kalau lo memperhatikan estetika rumah lo gitu ya, dan lo bakal dapet value-nya tuh lebih bagus. Artinya apa? Lemarinya tuh custom gitu ya. Custom tuh space-nya lebih gede, jadi muat pakaiannya tuh lebih gede, lebih banyak gitu ya. Nah lo custom sendiri tuh banyak sekarang. Di panjang 2 meter, tinggi 3 meter tuh bisa 10 juta guys. Harganya 3 kali lipat daripada lo beli di toko mebel. Bayangin. Ya memang gitu. Semua kalau custom tuh serba mahal. Nanti desainnya ngikutin lo maunya gimana, ya kan? Terus apa namanya, looknya, finishingnya, semuanya terserah pilihan lo juga. Itu bagus sih jadinya. Ya kalau lo dapat apa namanya, dapat vendor yang profesional, artinya ngerti lo maunya apa, terus dia juga udah berpengalaman, udah apa namanya, ngerti lah cara bikinnya gimana, punya workshop sendiri gitu ya. Itu jadinya pasti memuaskan. Makanya lo hati-hati mau pilih vendor tuh hati-hati guys. Oke, segitu dulu vlog pulang kerja hari ini ya guys. Sehat selalu, sukses selalu. Jangan lupa like, share, subscribe podcast hari esok. Thank you guys. Semoga esok lebih baik. Bye.